Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in wal umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Latif Fadlillah. Saya merupakan mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Akan sedikit menjelaskan mengenai keutamaan ibadah. Sebagaimana saya kutip dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 55 tadi, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimuradihi, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Tentunya kita tahu bahwa pada dasarnya kita selaku manusia, selaku hamba Allah, dilahirkan ke bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya. Kita dilahirkan ke bumi ini mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan, yang wajib kita laksanakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita mengetahui hal tersebut? Kita mengetahui bahwa kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, kita diamanahi untuk beribadah kepadanya. Namun kenapa masih banyak orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwa sholat 5 waktu merupakan hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim dan muslimat. Namun kenapa masih banyak orang-orang yang tidak mau melaksanakan? Masih banyak orang-orang yang lalai, yang melupakan terhadap sholat 5 waktu. Kita tahu bahwa memberikan zakat hukumnya wajib bagi seluruh muslim. Namun kenapa masih banyak orang-orang yang masih pelit, yang masih kikir untuk mengeluarkan zakatnya? Kita tahu bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi yang akan menjadikan ibadah bagi kita. Namun kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan perzinahan di luar sana, di luar nikah? Padahal dalam agama Islam, ibadah bukanlah suatu hal yang mempersulit seseorang, bukanlah suatu hal yang menyempitkan kepada kehidupan seseorang, dan juga bukanlah suatu jalan untuk menjerumuskan seseorang terhadap kesulitan tersebut. Melainkan ibadah adalah suatu jalan untuk mempermudah segala urusan-urusan, untuk mempermudah segala ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada pada ibadah tersebut, yang apabila seseorang melaksanakannya, maka akan berdampak besar bagi kehidupannya. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut ialah ibadah adalah jalan untuk menyucikan diri kita, jalan untuk membersihkan jiwa kita, yaitu untuk meningkatkan derajat kita menuju derajat kesempurnaan manusiawi. Tentunya kesempurnaan itu hanya akan bisa kita dapatkan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menuju kesempurnaan tersebut. Kemudian keutamaan yang selanjutnya ialah ibadah adalah sebagai kebutuhan pokok semua manusia.
Ibadah adalah sebagai kebutuhan pokok, khususnya kepada umat muslim. Misalnya seperti raga kita, tubuh kita memerlukan minum dan makan, begitu pula ruh kita, hati kita membutuhkan makan dan minum juga, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kelaparan, segala kehausan yang ada pada ruh dan hati kita akan bisa hilang dengan cara kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan dari ibadah itu ialah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mendapatkan surga. Kita juga akan dipermudahkan dari segala urusan-urusan dunia dan akhirat. Kita akan juga dipermudahkan dalam semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita akan dijauhkan dari segala siksa api neraka. Maka dari itu, kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Maka dari itu, marilah kita beribadah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naslum minallah wa fatun qarim wa yasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Al-Jamiatul Wasliyah yang ke-91. Jaya terus Al-Wasliyah zaman berzaman.